Selamat sore, Frasya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama aku. Oke, jadi sebenarnya aku ingin menanyakan kabar kamu dulu nih hari ini. Bagaimana kabarnya? Halo, kabar aku baik. Tadi aku kuliah offline, ketemu teman-teman setelah nyari 1 minggu nggak ketemu mereka. Aku seneng sih hari ini. Oh, berarti karena hari ini kuliahnya offline, jadi dapat kesempatan untuk ketemu teman-teman gitu ya? Perkenalkan nih, nama aku Echa. Hari ini aku ingin mengajak kamu untuk ngobrol-ngobrol. Tujuannya untuk mencari tahu kira-kira kesulitan apa yang kamu hadapi saat mendaftar perguruan tinggi di masa pandemi. Wawancara ini bersifat rahasia. Jika ada pertanyaan yang kurang diminati, Frasya boleh banget untuk kabari aku, nanti pertanyaan kita lewati. Sebelum kita mulai untuk wawancaranya, apakah ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Nggak sih, dari aku udah jelas. Oke deh, makasih ya sebelumnya. Jadi aku pengen nanya-nanya dulu nih, sekarang kamu lagi berkuliah di jurusan psikologi. Nah, kira-kira apa yang memotivasi kamu untuk mempelajari ilmu psikologi? Yang memotivasi aku ya. Em, sorry. Jadi aku tuh pas SMP pernah ngalamin satu kejadian yang cukup traumatis. Dan itu apa ya, untuk menghadapinya aku butuh untuk membawa diri aku ke psikolog gitu karena itu cukup berat untuk aku hadapin sendiri pada saat itu. Dan apa ya, dan itu juga gak butuh sekali pertemuan doang bisa selesai untuk aku bisa ngadapin and be okay with my problems. Dan dari aku melihat seberapa compassionate-nya psikolog aku dalam ngebantuin aku, dan kayak apa ya, kayak the process itself dalam nyembuhin apa yang aku laluin itu yang buat aku apa ya, inspired untuk ngelakuin hal yang sama sih. Aku jadi pengen bisa bantuin orang-orang yang pernah ada di posisi aku dulu, because I know apa, aku nggak tahu nggak enaknya ngehadapin itu sendiri, dan rasanya kayak nggak ada pertolongan, nggak ada orang yang bisa di reach out untuk bantuan sama sekali, and I want to be there for them. Wah, dari yang aku rangkum, jawaban kamu itu kamu tertarik untuk mempelajari psikologi karena kamu ingin membantu orang lain ya dari ilmu ini. Wah, menurut aku itu mulia banget, Frasya. Makasih ya udah mau sharing-sharing tentang motivasi kamu untuk mempelajari psikologi. Nah, sekarang ini kamu sudah memasuki semester 3. Apakah kamu menikmati pelajaran yang ada di psikologi? Sejauh ini menikmati kok. Emang untuk mata kuliah nggak bisa dipungkiri pasti ada susahnya lah ya, jelas. Like learning every subject do pasti ada susahnya. Tapi sejauh ini dari apa ya, dari jenjang pendidikan yang aku udah laluin sebelumnya tuh, aku paling enjoy di kuliah ini sih karena bisa belajar psikologi. Wah, syukur deh kalau gitu berarti walaupun ada kesulitannya, cuman masih bisa menikmati pelajaran yang sudah dipelajari ya. Nah, sekarang kan di psikologi termasuk peminatan sosial hukum atau sosial humaniora. Nah, kira-kira waktu SMA peminatan apa yang kamu ambil? Pas SMA itu aku IPA ambilnya, jadi aku linjur. Oh, berarti kamu daftar IPA terus untuk daftar perguruan tingginya kamu lintas jurusan ke IPS ya? Iya benar, aku linjur ke IPS, specifically untuk psikologi. Wah, spesial ya psikologi. Jadi kamu mau bersedia untuk linjur. Oke deh, nah waktu kamu melakukan persiapan untuk mendaftar di perguruan tinggi, kira-kira itu masih di masa pandemi ya? Nah, pas masa pandemi itu, kira-kira persiapan akademis apa yang kamu lakukan? Persiapan akademis aku ya. Oke, mungkin kalau untuk specifically masuk ke perguruan tingginya ya, aku itu dibantuin sama bimbel. Aku dulu bimbel karena aku tahu belajar linjur, apalagi mulai dari nol dalam waktu 1 tahun itu nggak mungkin sendiri. Mungkin sih, tapi kayak
aku ngerasa lost aja gitu loh, kayak nggak ada arah aku harus mulai dari mana, aku harus gimana kalau misalnya ngerjain soal yang nggak, tapi aku nggak tahu cara nyelesainnya. Jadi dulu aku bimbel, specifically bimbelnya di Inten. Nah di Inten itu eh, enak sih sebenarnya, kayak walaupun rasanya kayak langsung terjun ke materi soskumnya, which I find apa ya, dan itu menurut aku susah di awal-awal, tapi selama jalannya waktu aku kayak bisa ngikutin pace sih. Jujur di awal itu rasanya kayak ngebut banget karena materinya seabrek dan aku harus kayak catch up semua materi soshum yang biasanya dipelajari 3 tahun dalam jangka waktu 1 tahun bahkan kurang gitu loh. Dan menurut aku itu sih proses akademiknya itu, tapi yang dari Intannya. Tapi aku sendiri juga belajar mandiri. Jadi misalnya kayak kalau Intan itu dari ini yang udah menuju UTBK dan SIPAK ya kan, belajar Intannya jadi lebih lama. Itu kayak dari siang ke malam, misalnya jam 8-an, nah itu aku istirahat sebentar, habis itu sekitar jam 11-an sampai jam 1 atau jam 2-an itu aku bakal belajar sendiri. Aku belajar sendirinya tuh biasanya kayak nggak cukup sih sebenarnya. Kadang aku biasanya belajar tuh caranya pakai baca buku, habis itu aku catat materinya atau aku garisin, atau habis itu aku ngerjain soal. Pokoknya lots of note taking and writing. Itu sih cara belajar aku biasanya. Oke, kalau aku rangkum sedikit, persiapan akademis yang kamu lakukan itu karena lintas jurusan dibantu bimbingan belajar namanya Inten. Lalu untuk teknik belajar yang kamu gunakan, biasanya kamu lebih suka untuk membaca bukunya, lalu kamu meng-highlight bagian-bagian penting, lalu kamu catat kembali gitu ya. Saat kamu harus mempersiapkan diri untuk belajar, kira-kira kamu lebih suka untuk belajar mandiri atau belajar bersama teman? Personally jauh lebih suka untuk belajar sendiri. Kayak aku nggak masalah kalau misalnya aku belajar bareng teman-teman aku, tapi itu biasanya limited ke cuma nugas atau misalnya aku ngajarin sesuatu ke teman-teman aku. Karena aku bukan tipe orang yang bisa belajar rame-rame karena aku gampang ke distract. Karena aku belajarnya tadi aku bilang aku baca sama nulis, jadi itu beneran butuh kondisi yang mindful banget. Aku nggak terlalu bisa kalau misalnya ada suara-suara eksternal atau apa, karena itu kayak ngeganggu fokus aku banget. Jadi itu sih menurut aku kenapa aku lebih prefer dan biasanya juga selalu sendiri sih untuk kalau belajar. Oke, jadi kamu lebih suka untuk belajar secara mandiri ya? Karena kamu ngerasa kalau belajar secara mandiri itu gangguannya menjadi kurang dan kamu menjadi lebih fokus saat belajar. Lalu kira-kira saat mempersiapkan diri kepada pendaftaran perguruan tinggi, nih kan persiapannya ada di bidang akademis dan juga ada di bidang administrasi. Kira-kira proses persiapan tersebut tuh bagaimana ya? Proses administrasinya kah atau proses, iya kan ya, sorry. Betul, di antara kedua itu aspek mana yang mau dibahas juga nggak apa-apa. Oh, oke. Mungkin kalau belajarnya tadi sih yang udah aku bahas sih, yang kayak aku biasanya belajar eh, lewat Intan mostly, tapi aku sendiri juga belajar sendiri, mandiri catch up. Dan aku biasanya itu kalau belajar sendiri, kayak dulu kan kalau dari Intan dikasih buku modul gitu ya, itu biasanya aku bacain satu-satu. Habis itu aku line out, habis itu aku catat ulang catatan dari guru-guru Intan yang menurut aku penting. Aku buat catatan aku di iPad, aku rangkum jadi satu. Dan selain itu, oh aku belajarnya tuh juga kadang nambah gitu loh sumber. Aku juga dulu belajar dari Zenius. Jadi soal-soal latihan mereka pelajari itu kadang aku juga kayak aduh bingung banget. Soal mulu karena dari Intan juga setiap harinya harus ngerjain soal berapa banyak. Habis itu malamnya aku nambah review atau misalnya kayak soal yang harus dikerjain mandiri. Terus nambah lagi itu yang kayak wah capek banget. Itu kalau proses belajar aku. Sedangkan untuk proses administrasinya, mostly aku kerjain sendiri sih, karena ibu aku ngebiasain aku untuk mandiri kan, kalau misalnya mau apa-apa itu aku harus ngurus gitu loh. Dan pada itu dari awal aku keterima, salah, aku kebetulan dapat kuota SNMPTN, jadi dari awal bahkan sebelum pendaftaran SNMPTN itu aku yang ngurusin administrasinya kayak buat akun, abis itu kayak verifikasi
foto gitu-gitu itu aku siapin sendiri. Dan kebetulan itu aku kan nyoba 4 kali daftar. Aku nyoba SNM, aku nyoba PPKB, aku nyoba SBM, sama aku terakhir nyoba SIMAK. Dan empat-empatnya Oke. itu mostly aku sendiri yang cari informasi dan aku sendiri juga yang daftar ibu. Oh ya, ibu aku cuma biasanya bantu bayar, aku kayak kasih tau mah ada ini, aku ini biaya berapa, ibu pun aja terus habis itu aku bayar, sisanya yang aku yang ngurus. Terus habis itu ya sih proses administrasinya tuh menurut aku tapi yang ribet itu di SNMPTN sama UTBK, karena UTBK itu kayak war gitu ya, kayak rebutan gitu, apa, Benar. rebutan waktu, tempat, dan aku kebetulan kalah gitu loh. Kayak udah, wah, belum apa-apa udah kalah duluan. Aku gak dapet lokasi di Jakarta karena kebetulan aku tinggalnya domisili di Jakarta Selatan. Aku nggak sama sekali nggak dapet, jadi aku kelempar ke Bandung karena itu yang paling accessible untuk aku di tanggal-tanggal segitu. Dan yang kebetulan waktu itu juga lagi menjelang bulan puasa atau udah bulan puasa gitu, aku lupa. Jadi struggle doubles menurut aku. Terus aku itu. Baik, jadi sejauh ini ada persiapannya, ada dua macam proses besar ya, yaitu persiapan untuk akademisnya, lalu persiapan administrasinya. Nah, yang aku tangkep nih, kamu memiliki motivasi yang cukup kuat untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk mendaftar perguruan tinggi. Kira-kira apa sih yang memotivasi kamu untuk melakukan hal tersebut? Apa yang memotivasi aku itu sebenarnya dari awal aku memutuskan untuk major, aku memutuskan untuk milih masuk psikologi, dan habis itu aku research nih tentang universitas-universitas yang emang punya psikologi dan specifically yang punya fakultas psikologinya sendiri. Dan aku tahu kalau Psiko UI itu universitas dengan Psiko UI pertama ya, universitas dengan fakultas psikologi pertama gitu maksud aku. Dan aku punya asumsi kayak kalau misalnya emang Psiko UI itu UNIF dengan apa sih, UI itu adalah universitas dengan jurusan psikologi. I'm pretty sure, aku cukup yakin kalau misalnya mereka punya kayak groundworks yang udah jelas gitu, kayak sumber apa ya, kayak linksnya atau habis itu resourcesnya itu udah at least well prepared gitu. Dan bukan well prepared, kayak maksudnya is very much laid out for us, dah disediain buat mahasiswanya. Jadi kayak kalau misalnya mahasiswanya butuh ini gitu gampang gitu loh, nggak perlu nyari-nyari yang susah-susah. Aku karena ada asumsi ya, intinya singkatnya sebenarnya karena aku bagus. Gampangnya karena itu. Dan karena itu aku dedicated sih buat ngedaftar, buat linjur, dan habis itu daftar di Psiko UI. Makanya kayak pilihan SNM aku Psiko UI, PPKB juga Psiko UI, UTBK Psiko UI, sama SIMAK Psiko UI. Empat-empatnya semuanya ada Psiko UI. Enggak, SNM bahkan Psiko UI, that's it. Pas dengar perjalanan kamu daftar dari SNM, UTBK, PPKB, dan terakhir SIMAK, aku ngerasa kayak itu mirip juga sama perjalanan aku yang daftarnya psikologi UI, psikologi UI, psikologi UI. Dari sini kelihatan banget nih kalau kita semangat banget untuk masuk sini. Nah, aku juga pengen nanya nih, kira-kira apakah kamu sudah merasa bahwa persiapan yang kamu lakukan sejauh ini sudah cukup efektif? Saat itu tuh aku merasa I had my doubts gitu. Apalagi pas mau UTBK itu rasanya shock like the roughest way, kayak gimana ya. Aku kayak ngalamin masa yang susahnya kerasa banget gitu. Dan kayak kurang lebih sekitar seminggu sebelum UTBK, seminggu atau 2 minggu sebelum UTBK ya, itu aku sempat ngubah, kayak ada satu pengalaman yang cukup traumanya, menyakitkan, menyedihkan, kayak I lost, kayak aku kehilangan anjing aku yang udah kayak long time pet gitu, umurnya 12 tahun waktu itu. Dan itu kayak wah, grieving di saat aku belum UTBK, di saat aku masih harus ngesiapin banyak hal gitu, kayak susah banget buat fokus, tapi aku tetap paksain buat fokus. Iya. Dan itu jadinya pas di saat itu aku ngubah total, aduh sorry sebentar, jaringan aku tidak stabil sepertinya. Oke, sorry. Iya, benar. Dan di saat itu aku ngubah total cara belajar aku sih, biar
Gak tau ya deh, aku waktu itu gak tahu kenapa, tapi aku yang kayak nggak tahu, gue mau ubah cara belajar gitu. Jadi aku ngubah cara aku belajar, cara aku ngikutin materi, beda specifically caranya apa. Tapi aku ingat itu caranya beda sama cara belajar aku biasanya. Oh, berarti apa yang kamu lakukan untuk melakukan persiapan diri dari SMA ke perguruan tinggi ada sedikit perbedaan. Terus kamu juga ngalamin suatu kejadian yang lumayan gak terduga ya. Lalu aku ingin bertanya mengenai kira-kira masalah apa saja yang kamu hadapi saat mendaftar perguruan tinggi di masa pandemi. Lalu bagaimana cara kamu menyeimbangkan waktu untuk belajar pelajaran SMA dan belajar untuk persiapan kuliah di masa pandemi? Gini, aku kan jujur. Jadi pasti aku belajarnya dua-duaan gitu. Aku belajar materi kelas 12 IPA, tapi at the same time aku belajar dari nol materi IPS. Efeknya apa? Efeknya IPA-nya nggak aku sentuh sama sekali. Kayak occasionally dari Intan itu suka tetap diajarin materi-materi IPA-nya, atau misalnya kayak bahkan kalau mau tes atau UAS tetap dijelasin. Nah, aku rely-nya cuma ke itu. Aku nggak belajar sendiri di IPA karena aku kayak beneran merasa salah jurusan banget di IPA. Bisa gitu ya, salah jurusan di IPA bisa. Tapi beneran aku ngerasa salah jurusan, dan aku tuh yang kayak kelas 12 nih kayak aduh banget, nggak mau gini lagi, udah nggak ngerti apa apa juga. Jadi kayak ya udah lah ya, udah terlanjur menceburkan diri ke IPS, ya udah mendingan sekalian aja orang terlanjur gitu IPA-nya. Berarti ada We'll yang see, we'll dikorbankan figure ya. it out. Jadi jatuhnya dikorbanin banget sih itu. Oke, berarti karena emang waktu menyeimbangkan untuk belajar SMA dan pelajaran kuliah itu memakan waktu, jadi ada satu hal yang harus kamu korbankan nih. Cuman emang gak apa-apa sih, soalnya kan emang banyak waktu yang terbatas dan sumber daya yang terbatas, jadi kita bisa mengalokasikan waktu dengan sebaik mungkin. Lalu dalam melakukan persiapan nih, kira-kira apakah kamu pernah mengalami kesulitan dalam menjaga motivasi belajar di masa pandemi? Terkait motivasi aku kan, maaf aku ulang lagi. Oke, pernah. Ya ampun, apalagi itu terasa banget puncaknya pas menjelang pas sudah tahun baru gitu, kayak misalnya kan itu 2020, ya benar 2020 ke 2021. Dari awal 2021-nya itu ngerasa berat banget, seberat-beratnya. Aku merasa kayak aduh aku nggak bisa ngeliat ujungnya dari ini semua gitu, kayak aku beneran setiap hari kerjanya belajar 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 doang. Kayak ada nggak sih efeknya, ada nggak sih manfaatnya, bisa nggak sih berhasil. Jujur aku tuh takut banget aku nggak berhasil gitu. Dan salah Iya. motivasi nggak, sebenarnya kayak bukan spesifik ke motivasi sih jatuhnya, karena kayak aku sempat ngerasa burn out dikit karena aku belajarnya tuh kayak orang gila gitu ya. Aku bilang bisa belajar sampai jam 2, kadang bisa sampai jam 3. At some point aku yang kayak ngerasa capek sih, kayak ini ada ujungnya nggak sih, ini bisa selesai nggak sih, kayak I don't want to do this anymore. Aku nggak pengen, kayak aku pengen udahan aja gitu. Iya sih. Jadi emang karena kita belajar terus-menerus, kadang-kadang kita ngerasa capek juga sih kalau misalnya nggak ada hasilnya dan apakah kita ngelakuin ini sama terus-menerus. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira kamu merasakan suatu perubahan gak sih? Misalnya pola tidur atau pola makan yang kamu alami sama kamu menjalani persiapan diri menuju perkuliahan di masa pandemi. Aku ngerasa pola tidur aku sama pola makan aku dua-duanya berubah banget, sama perubahan pola belajar. eh Ya, pola belajar yang tadi aku bilang karena itu, tapi itu lebih spesifiknya pas menjelang UTBK. Nggak tahu kenapa itu, apa enggak sih. Setelah aku kayak kehilangan anjing itu aku kayak tiba-tiba ngubah diri banget. Aku nggak ngerti kenapa. Aku juga sampai sekarang bingung. Dan tapi terutama, oh iya sih sebenarnya itu ikutan keubah juga. Jadi menariknya gini, dulu aku tuh agak apa ya, agak self destructive gitu kan. Kayak aku makan tuh kalau misalnya aku udah selesai belajar aja aku ngumpulin aku makan kok aku selesai belajar, dan aku tidur ya secukupnya gitu. Kayak misalnya aku selesai belajar baru tidur, aku nggak, aku ngantuk tapi aku belum selesai, aku bakal paksain dulu.
Oh, wow, lumayan ekstrim ya. Tapi iya lumayan ekstrim banget dan ya kerasa lah makanya burnout dan ada side effects lainnya juga yang aku rasain. Sorry. Nah terus yang habis aku kehilangan anjing aku itu aku nggak tahu kenapa aku lebih merhatiin diri aku sendiri sih. Aku dulu inget aku kayak pokoknya aku belajar sama aku tidur tuh aku tahu diri deh. Pokoknya aku kalau misalnya udah nggak kuat buat belajar aku bakal berhenti. Kalau misalnya aku lapar aku bakal makan dan kalau misalnya emang aku udah nggak kuat buat lanjutin aku bakalan tidur. Itu lebih ke aku ngedengerin kebutuhan badan aku sih saat itu apa aja. Dan I think ini perubahan yang dari yang buruk ke yang baik gitu jauh banget perubahannya drastis dan aku sendiri pun ngerasain gitu dampaknya kayak aku lebih ngerti materinya lebih nempel lebih lama karena aku bisa tidur yang cukup dan aku nggak apa ya nggak ngebatasin nggak ngerestrik diri aku sendiri untuk dapetin hal-hal yang memang kebutuhan aku gitu. Saat kamu melakukan belajar, apalagi kan situasinya lagi pandemi itu, kira-kira kamu melakukan suatu penyesuaian diri nggak? Jika iya, penyesuaian seperti apa? Halo, suaraku jelas gak ya? Oke, sorry maaf barusan sinyal aku nggak stabil maaf boleh Oh, diulang pertanyaannya. oh, oke, boleh, boleh. Jadi, kira-kira apakah kamu menceritakan masalah yang kamu hadapi dalam menyesuaikan diri atau dalam menghadapi masalah-masalah yang kamu alami di masa pandemi kepada orang lain? Menceritakan masalah yang specifically tentang inikah apa tentang pembelajaran aku persiapan aku ke kuliah. Betul, iya. Oh oke. Em, aku cerita nggak ya? Kayaknya aku nggak cerita deh. Aku kalaupun cerita cuma ke teman deket aku dan aku nggak pernah go into full details. Aku kadang kayak cerita cuma kayak aku capek di belajar gitu-gitu dan they did their best in supporting me gitu dan waktu itu I think sebelum pengumuman PPKB aku kayak main sama mereka terus habis itu aku di surprise kayak dibeliin kue yang kayak apa ya custom cake decorative gitu. Oh, Korean cake ya? Korean cake dibeliin Korean cake terus habis itu aku lupa kata-katanya specifically apa tapi itu kayak motivating gitu loh. Better things ahead apa kalau nggak salah itu tuh beneran that motivates me until the end gitu. Aku inget banget soal waktu itu. Oh, that's so sweet. Teman-teman kamu baik banget. Jadi kayak ada penyemangat belajar gitu. Bener. Aku juga pengen tanya nih. Tadi kan kamu pernah cerita kalau misalnya kamu pernah ada sedikit perubahan pola makan dan pola tidur. Dan kamu juga ngerasain burnout ya. Aku bilangnya kesulitan nih. Dari kesulitan tersebut, kira-kira apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Saya tersebut ya sebenarnya at that point aku nggak ngelakuin apa-apa sih karena kayak aku nggak tahu ini kenapa tapi kayak at that point aku benar udah capek and I decided to ya udah terima aja it's gonna happen it's gonna reoccur jadinya karena aku nggak ngapa-ngapain there will be times dimana aku belajar itu aku langsung kayak nggak aku langsung kayak maksudnya aku lagi belajar aku ngerasa capek itu aku nangis pol-polan beneran yang kayak kejer banget dan itu kayak ya gitu deh kadang kayak alongside with apa ya, kayak dibarengin kayak ada pikiran-pikiran negatif sedikit dan itu kayak bisa itu nggak nyaman banget tapi I don't think at that point aku ngelakuin sesuatu sampai menjelang UTBK itu baru aku ngubah dan itu pun ngubahnya kayak emang iseng aja gitu iseng nggak ada motivasi nggak ada kayak pikiran nanti mau ngubah kayak emang one day I just decided to snap out of it gitu. Terima kasih banyak ya, Frasya. Tadi udah bantu aku jawab pertanyaan awal sampai pertanyaan akhir. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Sebelum aku menutup, aku ingin merangkum jawaban kamu dalam garis besar. Jadi, selama kamu melakukan persiapan, tentunya ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Karena kan kamu menyesuaikan diri dengan pelajaran IPA menuju IPS.
Lalu untuk proses pembelajarannya, kamu lebih suka untuk belajar secara mandiri karena kamu merasa belajar secara mandiri itu membantu kamu lebih fokus dan lebih efektif juga untuk kamu. Dan kamu juga mendapatkan support dari keluarga dan teman-teman saat menjalani masa-masa itu karena kamu mendapatkan hadiah dan ucapan-ucapan yang bisa bikin kamu semangat. Terus dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, kamu juga mencoba untuk menceritakan masalah kamu kepada teman, lalu kamu juga mencoba untuk menjadi lebih baik lagi kepada diri kamu sendiri, untuk memberikan compassionate dan menjadi lebih sabar dalam menghadapi situasi yang kamu alami. Dari semua yang sudah kita percakapi, berarti itu menjadi penutup dari wawancara kita. Aku juga ingin bilang terima kasih banyak karena kamu sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama aku. Karena ini wawancaranya lumayan panjang, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri wawancaranya, apakah ada yang ingin kamu sampaikan atau ada yang ingin kamu tanyakan? Enggak sih, dari aku udah jelas dan dari apa aku sampaikan semoga juga udah jelas dan bisa ditangkap poin-poinnya apa aja. Sama aku bilang terima kasih juga sudah mau mewawancarai aku buat tugasnya. Terima kasih. Kalau gitu, aku Echa atau Ananda Nasyahra mau pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.